Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 397 Ayah. Jing. Hanya saja jika seorang wanita manusia measalkan seorang anak, itu harus asal dari rahim. Mungkinkah Kaisar Iblis Kristal Agung sendiri adalah ibunya? Namun, yang kulihat saat itu jelas-jelas seorang pria. Sedikit berantakan, benar-benar sedikit berantakan. Apalagi gadis kecil di depannya tumbuh terlalu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, setelah memakan sepertiga kulit telur, dia telah tumbuh seukuran anak manusia berusia 3 tahun, tubuhnya yang semula mungil terentang, dan bahkan matanya menjadi lebih pintar. Namun, pada saat ini, matanya tampak dipenuhi rasa lapar. Tidak diragukan lagi, pemandangan ini sangat ajaib bagi Tang San. Tetapi saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menonton dengan tenang. Kulit telur itu dimakan sedikit demi sedikit, dan tubuh gadis kecil itu tumbuh sedikit demi sedikit. Ketika dia selesai makan kulit telur terakhir, dia mengisap jari-jarinya dan menatap Tang San dengan sepasang mata biru besar yang indah, berkedip dan berkedip. Energi kehidupan yang kaya dan kekuatan keberuntungan masih mengalir ke arahnya, dan nyanyian bunga surga telah berhenti. Ayah, peluk. Tiba-tiba, gadis kecil itu membuka tangannya ke Tang San, meludahkan kata-kata. Tang San menatap gadis kecil yang menerkamnya, sudah seperti anak manusia berusia 6 tahun, dan tanpa sadar mengangkatnya, tetapi sedikit bingung. Mata gadis kecil itu sangat jernih dan penuh kepolosan, dia seperti selembar kertas kosong. Aku bukan ayahmu, aku khawatir Raja Iblis Kristal adalah orangnya. Di kehidupan sebelumnya, Tang San dan istrinya Xiao Wu measalkan seorang putra dan putri itu adalah anak pertamanya, jadi ia memiliki seorang putri. Pada saat ini, gadis kecil itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, yang tiba-tiba membangkitkan pikirannya tentang putrinya di plane lain, dan hatinya tiba-tiba melunak. Tang San mengeluarkan mantel dari gelang penyimpanannya dan mengenakannya pada gadis kecil itu, dan kemudian bertanya, kamu baru diasalkan bisa berbicara. Ayah, teriak gadis kecil itu sambil tersenyum. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya, dia menundukkan kepalanya lagi, melihat 18 biji teratai emas di bawah kakinya, lagi pula dia tidak bergerak. Dia mengerti bahwa tempat ini sangat penting, dan intinya kemungkinan adalah biji teratai emas ini. Begitu dia memindahkan biji teratai emas, aku khawatir itu akan segera menyebabkan bencana. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa ini mungkin adalah harta surga dan bumi di inti plane ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Setelah telur kristal menetas, kekuatan darah Tang San sendiri juga berkembang pesat, lebih penting lagi, dia secara samar-samar menyentuh misteri inti dunia ini. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, salah satunya adalah karena gadis kecil di lengannya masih menyerap sejumlah besar vitalitas untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan jumlah total vitalitas beberapa kali lebih banyak daripada yang dia serap. Yang lainnya adalah karena dia juga berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan semua tanda garis keturunannya ke level puncak urutan ke-8. Namun, dengan berhentinya nyanyian, atau setelah batu takdir disempurnakan, kekuatan keberuntungan di sini jelas mulai melemah. Vitalitas juga melemah, dan bahkan riak hitam kehancuran di luar area bunga surga memudar banyak. Siapa namamu? Tang San bertanya pada gadis kecil di pelukannya. Ayah, bisik gadis kecil itu. Tang San tidak bisa menahan tangis atau tawa, jika kamu tidak memiliki nama, aku akan memberimu nama. Kamu asal dari telur kristal, jadi kamu dipanggil Jing, bagaimana menurutmu? Jing, baiklah. Meskipun suaranya agak kaku, gadis kecil itu jelas sangat pintar, dan benar-benar mengerti kata-kata Tang San. Mengamati sekeliling, Tang San bergerak di dalam hatinya, mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh benang sari terdalam dari bunga surgawi di sampingnya. Xuan Tiangong sedang bekerja. Tidak diragukan lagi, jika bunga surga ini adalah roh, maka tingkat garis keturunan setidaknya 1 tingkat, dan saat ini, masih ada 2 lowongan di tubuh Tang San, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan seperti itu dan mencobanya. Xuan Tiangong sedang beroperasi, Tang San tiba-tiba merasakan sejumlah besar energi kehidupan mengalir ke tubuhnya, tetapi tidak ada merek darah yang terbentuk. Tidak, sepertinya bunga surga tidak bisa membiarkan kekuatan darah. Sayang sekali. Setelah menghitung waktu, Tang San melirik dengan enggan biji teratai emas di tanah, dia tahu bahwa dia harus pergi.
Dengan melemahnya kekuatan keberuntungan, ditambah dengan perasaannya tentang dirinya sendiri, dia merasa bahwa tidak mungkin bagi Tianhu untuk menerobos ke urutan ke-8 kali ini, kecuali dia terus tinggal di sini dan tidak pergi. Tentu saja dia tidak bisa mengambil risiko ini, belum lagi teman-temannya menunggunya dengan cemas. Ini adalah perjalanan yang berharga, saatnya untuk pergi. Saat ini, dia melompat dengan jingjing di tangannya. Sayapnya menyebar di belakang punggungnya, dan dia terbang ke tepi taman surga. Di luar taman surga, ada bunga berwarna dingin yang bergoyang, dan bunga berwarna dingin itu jelas setidaknya keberadaan tingkat atas urutan ke-9. Beberapa tangsan hampir tidak bisa menghadapinya, tetapi jika terlalu banyak, itu tidak akan berhasil. Dia menggunakan kekuatan telur kristal untuk mengasimilasi bunga warna dingin sebelumnya, dan sekarang dia ingin pergi. Apakah Kaisar Perak Biru akan berhasil mengasimilasi? Ini juga alasan mengapa Tang San ingin pergi. Dia khawatir bahwa efek asimilasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Perak Biru akan hilang, maka jika demikian, dia mungkin akan tinggal di sini selamanya. Kaisar Perak Biru pertama dengan hati-hati melihat keluar taman surga, mengingat perasaan mengasimilasi bunga berwarna dingin sebelumnya, dan dengan cepat mulai menggunakan keterampilan asimilasinya. Untungnya, efek asimilasi tidak hilang, dan bunga biru yang mekar mulai muncul dalam lingkup taman neraka. Pada saat ini, perasaan aneh memasuki tubuh Tang San. Tang San hanya merasa bahwa dua kekuatan tiba-tiba masuk, menyatu di tubuhnya. Di taman neraka, nasib buruk, kedengkian, dan emosi negatif yang kuat mengalir di sepanjang Kaisar Perak Biru yang berasimilasi, sementara di taman surga, tampaknya dirangsang, dan kekuatan keberuntungan dan energi kehidupan juga mengalir masuk. Di belakang Tang San, rubah langit berekor 4 muncul, dan fluktuasi aura yang kuat langsung meresap. Yang aneh adalah hantu rubah langit berekor 4 di belakang Tang San berubah warna hampir pada saat berikutnya, setengah menjadi hitam dan setengah lainnya putih. Kedua kekuatan terjalin, mendorong satu sama lain, dan tiba-tiba bentrok di dalam tubuh Tang San. Tidak bagus, sepertinya aku telah menjadi media kontes mereka. Hal ini tidak terjadi ketika dia memasuki taman surga sebelumnya, karena dia datang dari taman neraka pada saat itu dan belum terinfeksi dengan aroma taman surga. Ketika dia pergi, dia sudah terkontaminasi dengan nafas taman surga dan taman neraka pada saat yang sama, ditambah dengan kemampuan asimilasi yang diteruskan oleh telur kristal kepadanya, dan kemampuan untuk mengendalikan nasib rubah itu sendiri berubah, berlipat ganda. Kekuatan terjalin kemudian, mediumnya terbentuk. Kamu harus segera keluar, atau segera kembali ke taman surga. Tang San buru-buru mengendalikan tubuhnya, bersiap untuk menarik dirinya kembali ke taman surga terlebih dahulu. Dia tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia tidak dapat mengujinya seperti yang dia lakukan barusan, tetapi dia harus segera keluar, sehingga kedua energi itu tidak dapat berinteraksi. Namun, dia tampaknya memahaminya sedikit terlambat, ketika dia ingin mengendalikan tubuhnya dengan paksa, seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku, dan gerakannya menjadi sulit, dan dia hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit. Namun, dua energi yang mengalir ke tubuhnya menjadi semakin kuat, membuat gerakannya semakin lambat. Ayah, pada saat ini, Jingjing di pelukan Tang San tiba-tiba memanggil dengan lembut. Tatapan Tang San turun, dan dia langsung terkejut, karena dia menemukan bahwa wajah cantik Jingjing di lengannya tetap tidak berubah, tetapi rambut pendeknya berubah menjadi putih dan hitam pada saat yang sama, bahkan warna matanya pun sama. Dia tampak kesakitan, dan terus memanggil Tang San, ayah, ayah. Solen 5 chapter 398 domain. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk gadis kecil ini, itu masih hidup. Belum lagi itu adalah kehidupan kecil manusia, Tang San menyaksikan keasalannya dengan matanya sendiri. Tang San merasa sulit untuk menahan energi, bertindak padanya, bagaimana dia bisa merasa baik. Apakah kehidupan kecil ini akan dicekik seperti ini? Tidak bisa mengurus itu lagi. Ada sedikit tekad di mata Tang San, dan dia akan membangkitkan kesadarannya sendiri. Pada saat ini, hanya dengan membangkitkan kesadarannya, dia dapat melanjutkan tindakannya. Adapun konsekuensinya, dia tidak bisa lagi mempedulikannya sekarang. Pada saat ini, Jingjing tiba-tiba berteriak, ayah. Segera setelah itu, lapisan cahaya sebening kristal meledak dari tubuhnya. Tang San hanya merasa bahwa energi dua warna hitam dan putih yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba bertabrakan dengan keras satu sama lain, berputar. Dalam proses rotasi, energi kedua warna juga menjadi transparan. Tubuh Tang San menjadi ringan, dan pada saat berikutnya, dia bergegas keluar dari taman surga dan masuk ke taman neraka.
Tampaknya ada lingkaran cahaya transparan pada dirinya, sehingga bunga-bunga sejuk di taman neraka tidak bereaksi padanya. Tang San buru-buru menatap Jingjing di pelukannya, warna rambut Jingjing berubah menjadi perak lagi, tapi dia sepertinya terlalu banyak makan dan tertidur di pelukannya. Saat berikutnya, adegan yang lebih aneh terjadi, tubuh Jingjing berangsur-angsur menjadi transparan. Sebelum Tang San bisa mencoba merasakannya, dia sudah berubah menjadi aliran cahaya, diam-diam menyelinap ke tubuh Tang San di dada Tang San. Udara dingin menembus ke dalam tubuh, Tang San terkejut menemukan bahwa ada merek seperti kristal di tubuhnya, itu tetap di bagian bawah diam-diam, tanpa niat untuk bertarung. Tapi ini memberi Tang San persepsi bahwa Jingjing tertidur, diam-diam tertidur di tubuhnya sendiri. Bagaimana situasinya? Keberadaan seperti apa yang dimiliki gadis kecil yang ditetaskan dari telur kristal? Samar-samar, Tang San bahkan bisa merasakan bahwa kesadaran dewa yang ingin dia mobilisasi sebelumnya tampaknya tercetak dengan kristal aneh yang baru saja bergabung ke dalam tubuhnya. Jejak kontak. Ini sama sekali bukan apa yang ingin dia lihat. Rahasia terbesarnya adalah akal ilahinya. Bagaimanapun, Jingjing berasal dari Raja Iblis Kristal Besar, Fin Hao Dulu pertama di benua Falan. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, mencoba memprovokasi itu tidak berpengaruh. Belum lagi Jingjing memanggil ayahnya, dan hanya membantunya pada saat kritis, bagaimana dia bisa melukai kehidupan kecil ini. Dan bukan hanya merek ini yang berubah saat ini, Tang San melihat ke dalam, energi dua warna hitam dan putih yang melonjak di tubuhnya berputar dengan keras, dan itu juga menyusut dalam proses berputar, dan akhirnya berubah menjadi bola sebuah lingkaran cahaya seperti ikan yin dan yang muncul di belakang jejak Lingki Tianyan, seolah-olah jejak itu memiliki dua punggung lagi. Mata surgawi badaknya, atau perubahan rubah surgawi, tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh. Dan justru karena ikan yin dan yang berputar inilah bunga-bunga sejuk di sekitarnya tampaknya tidak lagi memengaruhinya. Tang San tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, pada saat ini, pergi dari sini dulu adalah hal yang paling penting. Dia melepaskan transformasi Jinpeng, melebarkan sayapnya, melompat, dan terbang menuju jalan tempat dia datang. Kekuatan melahap dari taman neraka menghilang, dan bagi Tang San, tempat ini tampaknya telah menjadi dunia seperti luar. Bahkan setelah aura langit dan bumi dimasukkan ke dalam tubuhnya, bagian dari kehancuran akan mengalir ke aliran udara hitam dan putih dengan sendirinya, dan hanya aura murni yang diserap oleh tubuhnya. Energi spiritual murni surga dan bumi ini memelihara tubuh Tang San, memungkinkannya untuk selalu mempertahankan kondisi puncaknya. Saat terbang, Tang San melihat kembali ke Paradise Garden, kecemerlangan aneh melintas di matanya. Aku akan kembali. Ya, tempat ini, dia harus datang lagi di masa depan. Mungkin, atau pasti, ini adalah tempat terbaik baginya untuk menerobos ke tingkat dewa di masa depan. Tidak perlu mengasimilasi bunga warna dingin, dengan lebih sedikit beban di tubuhnya, kecepatan terbang Tang San secara alami lebih cepat, dan dia tampaknya telah menjadi bagian dari dunia ini. Saat terbang, dia menyuntikkan keinginan spiritualnya ke mata auranya, merasakan perubahan dan stabilitas arus udara dua warna hitam putih. Ketika Tang San mencoba menarik arus udara, dia bisa dengan jelas merasakan dua perubahan berbeda dalam arus udara hitam dan putih. Saat menarik aliran udara hitam, Tang San menemukan bahwa bunga berwarna dingin di bawahnya akan tumbuh dengan panik, seolah menambahkan banyak nutrisi, menjadi lebih kuat. Dan ketika dia menginduksi aliran udara putih, tirai yang lebih aneh muncul. Bunga-bunga berwarna dingin di sekitarnya akan berubah warna secara instan, dari dingin menjadi hangat, melepaskan nafas kehidupan yang lembut dan fluktuasi keberuntungan. Jangkauan yang terpengaruh olehnya bisa mencapai diameter 100 meter. Ini jelas. Domain. Ya, Tang San benar-benar yakin bahwa dia terkena kesalahan, dan dengan bantuan Jingjing, dia bahkan memberi Lingki Tianyan Brand kemampuan seperti domain. Hanya saja dia tidak tahu apakah field ini hanya bisa digunakan di Hell Garden, dan tidak bisa digunakan di dunia luar. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia pertama kali mengaktifkan aliran udara hitam, dan kemudian mengaktifkan aliran udara dua warna pada saat yang sama, bidangnya akan bermutasi, alih-alih menjadi lebih besar cakupannya, bunga yang awalnya biru dan berwarna dingin akan langsung berubah menjadi hitam, lingkungan seperti nasib buruk, penuh dengan segala macam suasana negatif. Dan ketika dia pertama kali mengaktifkan aliran udara putih dan kemudian mengaktifkan aliran udara dua warna secara bersamaan, maka segala sesuatu di sekitarnya akan menjadi seperti taman surga, dan semua bunga akan menjadi putih, penuh vitalitas dan keberuntungan.
Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Tang San menemukan bahwa kelompok cahaya hitam dan putih menjadi redup, jelas energinya dikonsumsi. Namun, di Taman Neraka, ia tampaknya dapat langsung menyerap energi ini dan mengisinya kembali ke dalam kelompok cahaya. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk pulih jika kamu melepaskan bunga berwarna dingin atau bidang bunga berwarna hangat sekali, dan dibutuhkan sekitar setengah jam untuk melepaskan bidang Taman Neraka hitam atau bidang Taman Surga putih. Dan jika dia memicu transformasi rubah surgawi dalam proses ini, kecepatan pemulihan akan sangat dipercepat. Jika kamu dapat menggunakan bidang ini ketika kamu pergi ke dunia luar, itu akan sangat membantu. Aku hanya tidak tahu seperti apa jadinya ketika kamu pergi ke dunia luar. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Tang San terbang dengan cepat saat mencoba kemampuan domain yang baru diperolehnya. 2 jam kemudian, dia akhirnya melihat bunga berwarna hangat. Karena dia tidak lagi terpengaruh oleh Helgarden, dia langsung menggunakan energi penuhnya untuk menemukan jejak rekan-rekannya. Seperti yang dia duga, 4 anggota tim Shrek lainnya tidak pergi jauh sama sekali. Meskipun mereka mundur sejauh tertentu karena pengurangan bunga berwarna hangat, mereka masih tidak jauh dari tempat mereka putus. Merasakan napas rekan-rekannya, Tang San dengan cepat menarik sayap Jinpeng di belakangnya dan terbang ke bawah. Wu Bingji dan lainnya semuanya sangat cemas saat ini. Tang San telah pergi untuk waktu yang lama. Ketika lagu dimulai, bunga-bunga hangat mulai berkurang di area yang luas, tetapi Tang San tidak memiliki berita. Setengah hari berlalu, mereka sangat jauh dari pintu keluar, dan Tang San masih belum kembali. Tetapi tidak satu pun dari keempatnya yang mengatakan mereka akan pergi lebih dulu, tetapi hanya menunggu di sini diam-diam, menunggu Tang San kembali. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Pada saat ini, nyanyian itu terdengar lagi. Wu Bingji tiba-tiba berdiri, dia bisa merasakan bunga-bunga di sekitarnya mulai berubah, dan sepertinya beberapa energi dalam bunga-bunga hangat itu keluar, perlahan-lahan berubah ke arah warna-warna dingin. Ayo pergi, temukan pijakan berikutnya, katanya segera. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Bunga-bunga besar berwarna hangat yang mulai berubah menjadi warna-warna dingin tiba-tiba tampak muncul kembali saat muda, kehangatan mekar lagi, dan lingkaran merah bahkan lebih intens dari sebelumnya. Kenyamanan tubuh membuat keempat orang itu berhenti tanpa sadar, dan kemudian, suara yang akrab terdengar di telinga mereka. Aku kembali. Sesosok melayang di samping keempatnya, bukankah itu Tang San? Wu Bingji dan lainnya segera sangat gembira, dan Dubai bergegas ke sisi Tang San, kamu akhirnya kembali, kami benar-benar cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Dia berkata, menatap Tang San dari atas ke bawah. Tang San tampaknya tidak banyak berubah, tetapi Dubai dengan transformasi Tianhu, samar-samar merasakan sesuatu darinya. Membaca Tang San di matanya, dia tampaknya menjadi sedikit halus, dan temperamennya sedikit lebih terpisah. Tang San melirik sinar cahaya yang tak terlihat di kejauhan, dan berkata, mari kita bicara sambil berjalan, waktu hampir habis. Wu Bingji mengangguk dan berkata, kalau begitu aku masih menggunakan. Tang San memotongnya dan berkata, tidak, kakak, ikuti saja aku. Saat berbicara, Tang San melingkarkan tangan kanannya di bahu Dubai. Dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia merasakan energi aneh masuk ke tubuhnya dengan keras, membuat seluruh orangnya tak terkatakan. Merasa nyaman, darah di tubuhnya tampak menjadi memanas, seolah menyetrika setiap sel di tubuhnya, yang membuatnya mengucapkan, Hantu rubah langit berekor 3 putih kemudian muncul dari atas kepala Dubai, dan 3 ekor panjang berayun lembut di udara. Seluruh hantu rubah langit memancarkan lingkaran cahaya yang lembut, dan lingkaran cahaya itu jelas semakin kuat. Mata badak Tang San yang teliti telah naik ke tingkat puncak peringkat ke-7. Meskipun dia tidak dapat mencapai peringkat ke-8, dia telah menyerap banyak kekuatan keberuntungan dari Taman Surga. Kekuatan keberuntungan ini dapat membantunya meningkat, dan itu adalah secara alami sangat bermanfaat untuk rubah langit Dubai. Pada saat ini, Tang San sedang menuangkan kekuatan keberuntungan dari Taman Surga yang telah dia simpan di tubuhnya ke Dubai. Meskipun ini akan sedikit mengurangi kemampuan badak Tang San sendiri, itu pasti akan sangat membantu Dubai. Seperti kata pepatah, minum air dan tidak pernah lupa untuk menggali sumur. Tanpa Dubai, Tang San tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat untuk menjadi rubah langit. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak memberi kekuatan keberuntungan ini kepada Dubai, ketika dia meninggalkan Taman Surga, yang beruntung ini, bagian dari kekuatan juga akan melarikan diri. Cahaya putih tiba-tiba menjadi terang,
dan ekor keempat keluar dari belakang rubah langit di atas kepala bacaan putih, bergoyang di udara. Setelah Tang San secara paksa menyuntikkan kekuatan keberuntungan ke Dubai, ranah transformasi rubah surgawi Dubai secara paksa dinaikkan ke tingkat rubah langit berekor 4 tingkat ke-7. Sosok Dubai tampak jauh lebih tinggi, dan matanya menjadi cerah dan jernih, dan sinar cahaya hitam dan putih bersinar di matanya masing-masing. Jika dikatakan bahwa perubahan Tianhu tingkat ke-6 dapat merasakan adanya nasib buruk dan nasib buruk saling melengkapi. Kemudian, rubah langit berekor 4 tingkat ke-7 benar-benar mulai sepenuhnya mengendalikan kedua kekuatan ini, dan untuk mendamaikan energi yang tampaknya ilusi tetapi ada di mana-mana. Sejak memasuki 4 ekor, klan Tianhu awalnya memperoleh kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, bukannya murni mengendalikan keberuntungan mereka. Xiao Tang, apa kamu? Tang San menunjuk ke arah pintu keluar yang jauh, dan berangkat bersama semua orang. Sambil berjalan cepat, dia berkata kepada teman-temannya, di kedalaman taman neraka ini, ada taman surga. Bunga-bunga yang menjaganya ada 9 tingkat. Aku beruntung memasuki taman surga. Di taman surga, memiliki kekuatan keberuntungan yang sangat besar, aku membawa beberapa dan memberikannya kepadamu. Selain itu, aku mendapat beberapa peluang di sana, dan sepertinya aku dapat menggunakan kekuatan aneh untuk mempengaruhi bunga-bunga di taman neraka, sehingga mereka tidak menyerangku. Itu saja. Dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi padanya, tanpa menjelaskan secara rinci, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia jelaskan. Untungnya, Jingjing sekarang telah berubah menjadi merek dan tidur di tubuhnya, jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menjelaskan asal-usul Jingjing. Keluar, bagaimana seharusnya banyak anak perempuan menjelaskan. Menurut rencana sebelumnya dengan kamar dagang Lingqi, Tang San dan yang lainnya harus menunggu kesempatan di pintu keluar. Salah satu tim yang berpartisipasi dalam pertempuran tim kali ini menerima manfaat dari karavan dan akan membersihkan rintangan untuk mereka, dan kemudian menggantinya dengan tim lain sekelompok plat nomor orang. Karena itu, setelah pergi, Tang San dan yang lainnya mengubah identitas mereka. Grup pengganti memiliki asal yang sederhana dan tidak memiliki latar belakang. Operasi ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tanpa sumber daya keuangan yang kuat dari kamar dagang Lingqi, tidak mungkin untuk melakukannya, karena hubungan Tang San dan yang lainnya dengan penguasa lingkaran keterampilan jiwa benar-benar memiliki nilai yang cukup untuk digunakan oleh kamar dagang Lingqi. Hanya saja sekarang mereka telah menunda banyak waktu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di pintu keluar. Rencana awal Tang San adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu beberapa monster yang lebih kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran tim, dan memilih dari mereka untuk melihat apakah ada garis keturunan yang cocok untuknya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka kehilangan terlalu banyak waktu karena penemuan taman surga. Selain itu, ia hanya berencana untuk menambah merek, meninggalkan lowongan, dan posisi merek dari kemampuan tambahan sekarang ditempati oleh Jingjing. Dia juga mencoba mengaktifkan jejak lokasi kristal untuk melihat apakah gadis kecil yang menetas dari telur kristal dapat memberinya kemampuan seperti jejak lainnya, tetapi tidak bisa. Jingjing sedang tidur di sana, tetapi sebenarnya tidak ada gerakan, dan itu benar-benar berbeda dari jejak lainnya. Tang San tidak berani memaksanya, jadi dia hanya bisa melakukannya terlebih dahulu. Apa Tang San tidak memberitahu teman-temannya adalah bahwa dia telah secara samar-samar menemukan rahasia inti taman neraka, dan rahasia inti ini terkait dengan seluruh benua Falan. Dengan kekuatannya saat ini, setelah Feng Hao Douluo teratas dari klan monster dan klan roh mengetahui bahwa dia telah memperoleh rahasia, 10 di antaranya tidak akan cukup untuk tiada. Karena itu, ketika mereka pergi dari sini, mereka harus rendah hati dan rendah hati, yang merupakan pilihan terbaik. Dan taman di mana neraka dan surga ada di bumi, ini telah mengingatkan Tang San akan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bahwa bunga berwarna dingin di sekitar mereka secara alami berubah menjadi warna hangat ketika mereka lewat, dan hanya kehangatan dan kekuatan alam yang melimpah yang diberikan kepada mereka, wajah semua orang tidak bisa menahan untuk menunjukkan keterkejutan. Dunia ini, yang awalnya penuh bahaya, tampaknya benar-benar menjadi taman Tang San. Bukankah kamu menjadi penguasa di sini? Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tang San memberinya isyarat diam dan berkata, ingat, setelah keluar, jangan beritahu siapapun tentang situasiku saat ini, hanya sedikit dari kita yang tahu. Taman neraka ini kemungkinan akan melibatkan rahasia besar istana leluhur. Aku hanya menebak sekarang, tidak boleh diketahui bahwa kita berada di posisi itu.
Wu Binji mengangguk dan berkata, Tang San, jangan beritahu kami apa yang terjadi padamu, jangan katakan apa-apa. Kami benar-benar tidak tahu, jadi tentu saja kami tidak takut membocorkannya. Ketika suatu hari kamu berpikir kita perlu tahu, belum terlambat untuk memberitahu kita. Tang San memandang kakak senior, dari matanya, apa yang dilihat Tang San adalah kepercayaan mutlak. Solen 5 chapter 400 keluar. Bersama-sama, semua orang telah melalui pelatihan, promosi, pergi berlatih, dan bahkan mengalami pertempuran hidup dan tiada di Kolosseum. Mereka semua melihat apa yang diam-diam dilakukan Tang San untuk semua orang, untuk umat manusia. Meskipun mereka juga dapat merasakan bahwa Tang San memiliki rahasia, mereka semua dengan sengaja menghindari untuk mengetahuinya. Bahkan wali kota tidak mengatakan apa-apa, ditambah semua yang dilakukan Tang San adalah demi semua orang, yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayainya. Ya, jangan katakan, kami tidak tahu apa-apa. Tapi, Xiao Tang, apakah tidak ada kekuatan waktu di sini? Guli memandang Dubai dengan rasa iri di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan kerja kerasnya, dan akhirnya berhasil meningkatkan ke level ke-7. Dan transformasi rubah surgawi Yubai orang ini tidak diragukan lagi lebih sulit untuk diolah, dan sangat patut ditiru bahwa Tang San akan mencapai peringkat ke-7 dengan menyentuh bahunya seperti ini. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, sungguh tidak, saudaraku Guli. Setelah pelelangan dimulai, aku akan melihat apakah aku dapat menemukan darah buaya waktu tingkat tinggi untuk membantumu meningkat. Meskipun perubahan waktu Guli adalah garis keturunan sekunder, itu juga sangat sulit untuk ditingkatkan. Faktanya, Time Cheng sendiri juga merupakan keberadaan top level kedua, hanya karena tidak pernah ada Great Demon Emperor dalam nada ini, jadi ini adalah level kedua, bukan level pertama. Misteri waktu bahkan lebih misterius daripada ruang, bahkan Tang San, mantan Raja Dewa, tidak akan berani mengatakan bahwa dia telah menguasainya. Tanpa gangguan dari taman neraka, mereka secara alami akan kembali lebih cepat daripada yang mereka masuki. Ada dua suara nyanyian lagi, hampir tidak ada bunga hangat yang terlihat di kejauhan, hanya dalam jarak 100 meter di sekitar mereka, di bawah pengaruh Tang San, selalu dikelilingi oleh bunga-bunga hangat. Sinar cahaya dari pintu keluar yang jauh berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan masih pagi sebelum taman neraka ditutup, dan masih ada cukup waktu bagi mereka untuk melanjutkan. Karena semua orang dikelilingi oleh bunga-bunga hangat sepanjang waktu, konsumsinya bahkan tidak segera diisi ulang, dan selalu dalam keadaan mendekati puncaknya. Semakin dekat dan semakin dekat ke pintu keluar, fluktuasi energi dari sana mulai memasuki persepsi Tang San. Dia bisa melihat lampu berkelap-kelip di dekat balok keluar. Tang San meminta rekan-rekannya untuk berhenti terlebih dahulu, dan memusatkan perhatiannya pada penginderaan jarak. Sinar cahaya di pintu keluar menjadi sangat besar di bidang penglihatan mereka, dan berkas cahaya itu seperti tangga, dan sepertinya terhubung ke dunia lain. Area di sekitar berkas cahaya dikelilingi oleh bunga-bunga hangat. Daerah itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 10 meter, dan di luar ada bunga berwarna dingin dengan cakar dan cakar. Bunga berwarna dingin ini setidaknya adalah monster tipe tumbuhan tingkat 7. Begitu mereka memasuki area ini, mereka akan langsung diserang. Dan pertempuran sedang terjadi di daerah di mana bunga-bunga dingin dan hangat bertemu. Dihitung menurut waktu, hanya ada 1 hari tersisa sampai pintu keluar ditutup. Aku tidak tahu apakah semua orang lebih terkendali dalam pertempuran sebelumnya, atau ada alasan lain dalam persepsi Tang San. Setidaknya 80% dari orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim masih ada saat ini, ditambah kata-kata mereka, artinya sebagian besar peserta masih hidup. Aturan pertempuran tim Taman Neraka adalah bahwa setengah dari kontestan harus dibegal sebelum pintu keluar benar-benar dapat dibuka. Jika tidak, setelah Hell Garden ditutup, semua kontestan akan tiada di sini. Menurut penilaian Tang San, waktunya tidak boleh terlalu lama, dan pertempuran pasti akan dimulai. Apa yang membuatnya menarik napas dalam-dalam adalah bahwa setelah pertarungan yang sebenarnya, kekuatan yang ditampilkan oleh tim-tim ini benar-benar menakutkan. Dalam persepsi Tang San, hampir setiap kekuatan kontestan berada di atas peringkat ke-9. Level terendah juga telah memasuki urutan ke-9, dan setidaknya ada 10 orang kuat di tingkat puncak urutan ke-9, yaitu keberadaan level Liger dan Pendekar Pedang. Itu dalam ayunan penuh saat ini. Tang San memberitahu teman-temannya apa yang telah dia temukan,
dan dengan cepat menahan kekuatan domainnya, sementara jumlah bunga hangat di sekitar mereka dengan cepat berkurang, hanya menyisakan lingkaran kecil di sekitar mereka, tidak mudah dikenali. Dalam menghadapi perang di kejauhan, tidak perlu mengatakan apa yang akan mereka lakukan. Jika tidak ada bidang, mereka hanya dapat berpartisipasi di dalamnya, menemukan tim terkuat, bekerja sama dengannya, dan pergi dari sini. Tapi sekarang, dengan Tang San, yang tampaknya telah menjadi penguasa taman neraka, yang harus mereka lakukan hanyalah duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Faktanya, bahkan jika Hell Garden ditutup dan domain Tang San ada, mereka tidak perlu khawatir nyawa mereka terancam sama sekali. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu sampai pertarungan hampir selesai di sana. Pertarungan tim di Ancestral Court Colosseum, yang awalnya sangat berbahaya, sekarang menjadi sangat mudah bagi tim Shrek. Ini membuat orang lain merasa sedikit aneh di hati mereka. Mari kita istirahat di tempat dulu. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, dan pertempuran di sisi lain seharusnya tidak berakhir untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia harus menunggu, dia akan mengambil kesempatan ini untuk memahami betapa anehnya medan yang muncul di mata konsonannya ini. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki kemampuan domain, dan ada lebih dari satu. Dalam kehidupan ini, dia berencana menggunakan ingatannya untuk mendapatkan setidaknya satu domain yang awalnya dia miliki dalam waktu dekat. Karena situasi plane ini berbeda, dia perlu mencari peluang, tetapi dia tidak berharap memiliki domain yang aneh secara misterius. 5 orang menyembunyikan sosok mereka di bunga. Posisi mereka saat ini masih beberapa kilometer dari pintu keluar. Hanya ada beberapa bunga hangat di sekitarnya, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Tidak ada yang akan mengambil risiko bergegas ke bunga-bunga sejuk sedalam ribuan meter untuk menyelidiki mereka. Bunga berwarna dingin yang mengelilingi pintu keluar telah menunjukkan postur yang menutupi langit dan matahari, dan selama mereka memasukinya, mereka akan diserang dengan panik. Tang San duduk dengan lutut disilangkan, menatap ke dalam, pertama-tama merasakan perubahan dalam napas Jingjing. Jingjing masih tidur nyenyak, tetapi Tang San jelas merasa bahwa Jingjing terus-menerus menyerap energi spiritual surga dan bumi, dan dia menyerap sebagian besar energi spiritual surga dan bumi yang dia hirup. Selanjutnya, dia mengalihkan kesadarannya ke jejak Lingki Tianyan. Aliran udara 2 warna hitam dan putih berputar di dalam merek. Dibandingkan dengan kabut dingin yang tinggi sebelumnya, itu sedikit lebih mendominasi saat ini, dan itu terlihat jelas lebih besar dari merek lain. Merek Liger sangat kuat, tetapi di depannya, tidak ada keberanian untuk bertarung, dan hal yang sama berlaku untuk merek Merak. Aliran udara 2 warna hitam dan putih berputar, Tang San bisa merasakan bahwa itu adalah persimpangan kekuatan keberuntungan dan kekuatan nasib buruk, menjaga keseimbangan antara satu sama lain. Dari sudut pandang prinsip, situasi di lapangan ini mirip dengan perubahan Tianhu, menggunakan kekuatan keberuntungan akan meningkatkan nasib buruk, dan nasib buruk harus dilepaskan, dan sebaliknya. Tetapi ketika dua energi yang berbeda ini saling terkait, medan tampaknya memiliki efek terbesar dalam mengintensifkan efeknya. Ketika Tang San ingin menggunakan keberuntungan atau nasib buruk, dia akan terpengaruh olehnya, langsung memperkuat efeknya, dan efek pemuatan akan muncul dalam diameter 100 meter. Keberuntungan dan kemalangan di alam akan langsung berubah dengan pikiran Tang San. Setelah memiliki domain ini, di Hell Garden, dia tampaknya menjadi bagian darinya, berasimilasi dengan semua yang ada di Hell Garden. Tang San sudah tahu bahwa di mata orang luar, arti inti dari taman neraka adalah taman surga dan taman neraka yang dibentuk oleh keberuntungan dan kemalangan. Dia berani mengatakan bahwa plane ini terkait erat dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tapi sekarang, dia tampaknya dianggap sebagai diperlakukan seperti garis keturunan langsung Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Dia tidak tahu apakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang dia peroleh juga memilikinya.